Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga sederhana, di mana sang ayah hanyalah seorang supir bajai. Sejak kecil, anak perempuan ini selalu menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Berbagai ejekan didapatkan olehnya karena profesi sang ayah yang hanya menjadi supir bajai dan juga kekurangan fisik yang dimiliki sang ayah. Hal ini menyebabkan sang anak perempuan memendam kemarahan atas kehidupan yang ia miliki. Ia meluapkan kemarahan ini kepada ayahnya. Sehari sepulang dari sekolah, sang ayah memanggilnya, namun ia seolah-olah tidak mendengarnya dan kabur tanpa menyahut beliau. Seiring berjalannya waktu, anak gadis tersebut tumbuh dewasa, namun semakin merendahkan dirinya. Sang anak perempuan terus tumbuh di kondisi keluarga yang serba sederhana dengan segala kemarahannya akan kehidupan yang ia miliki. Rasa minder dan ejekan terus dialami bahkan sampai ia menginjak masa remaja. Banyak hal yang ingin dia miliki seperti yang teman-temannya miliki. Sang anak perempuan ini pun makin tenggelam dapat kemarahannya yang ia luapkan kepada ayahnya yang ia rasa tidak dapat memenuhi keinginannya. Pada suatu acara ulang tahun, ia ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya atas pakaian yang kusam dan bahkan disirami air dengan sengaja. Anak gadis itu pun pulang dengan penuh amarah dan melampiaskan emosinya kepada sang ayah. Ia menyalahkan sang ayah karena membuatnya malu akan status ekonomi yang rendah. Itu, sang anak tidak mengetahui perjuangan yang dilakukan oleh ayahnya untuk mewujudkan keinginan-keinginan dari sang anak yang tercinta. Bahkan, sang ayah sampai harus menjual barang-barang berharga yang ia miliki. Sang ayah yang telah bekerja sebagai supir bajai selama ini telah membanting tulang mencari nafkah dan berusaha untuk membahagiakan anaknya, layaknya peran seorang ayah. Kita hilang semua, Pak. Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Beliau bahkan menjual peralatan rumah tangga hingga cincin pernikahan demi membelikan putrinya tas, sepatu, ponsel, dan sepeda motor yang layak sebagai hadiah ulang tahun. Namun, yang dirasakan anaknya hanyalah penderitaan, mengeluh sana-sini dan tidak tahu berterima kasih. Berangkat, Nak. Menanggapi sikap anaknya yang keras dan dingin tersebut, sang ayah pun hanya bisa bersabar dan melanjutkan kehidupannya dengan harapan yang terbaik. Walaupun jauh di lubuk hati, ia sangat tersakiti. Sampai pada akhirnya, sang ayah mampu mewujudkan keinginan-keinginan sang anak satu persatu.
musibah menimpa keluarganya, mana sang ayah mengalami kecelakaan. Sang anak akhirnya sadar dan mengetahui bahwa selama ini sang ayah yang telah berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan segala keinginannya di tengah keterbatasan dan kemarahan yang sang anak luapkan kepadanya. Disitulah sang anak baru menyesali perbuatan yang selama ini telah ia lakukan kepada ayahnya. Pesan moral dari film ini, sebagai anak, kita harus memahami kondisi orang tua, terutama dalam hal ekonomi. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk memenuhi semua keinginan kita, sebab itu akan membebani mereka. Maka dari itu, belajar untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita punyai sekarang, terutama berterima kasih kepada orang tua selama mereka masih berada di sisi kita. Jadilah anak yang sabar, rajin, dan berusaha untuk bisa memenuhi keinginan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Justru, kitalah yang harus membahagiakan mereka, bukan sebaliknya, seperti kata-kata yang tercantum di akhir film ini. Bahagia itu sederhana, sesederhana melihat orang yang kita sayangi bahagia, sesederhana mensyukuri setiap hal kecil yang terjadi dalam kehidupan. Baru atau bekas, mewah atau sederhana, kitalah yang menentukan.